Yeah, ketemu lagi kita di channelnya Tutuan Asis. We exist, we assist. Yes, sudah saya bersama Dr. Hari Susanta. Langsung aja ya kita tanya-tanya gimana pasien itu kondisinya seperti apa, bisa layak terbang gitu. Dok, selamat sore dok. Sore Pak Wayan. Mohon izinnya nih dok, waktunya saya ajak ngobrol dulu untuk update informasi dok kepada teman-teman kita. Nah ini banyak juga yang bertanya dok tentang kondisi pasien yang layak atau yang bisa dievakuasi dengan pesawat terutama dok, dengan pesawat komersial atau pesawat charter gitu dok. Nah kan seperti yang kita tahu tidak semua kondisi pasien itu bisa dibawa terbang. Nah seperti apa dok penilaiannya di awal dok? Oke, terima kasih Pak Wayan. Ini saya singkat saja. Prinsipnya pesawat komersial adalah pesawat umum yang memang di dalamnya tersedia tempat tempat duduk ya, tanpa ada tim medis ataupun peralatan medis yang proper di dalamnya. Jadi itu namanya commercial flight. Jadi yang sudah Anda kenal sudah seperti Citylink, seperti Lion, seperti Garuda itu disebut dengan komersial. Jadi yang memang komersilkan jasa transportasi. Kalau dia charter flight itu artinya bahwa memang penerbangan yang didedikasikan untuk melaksanakan penerbangan transport dengan kondisi khusus. Kalau dalam hal ini air ambulance contohnya di kami itu biasanya sudah dilengkapi dengan alat maupun dengan staff medis di dalamnya. Kadang-kala kita juga sebut dengan bed to bed transportation karena memang dilengkapi dengan alat. Nah kalau mengenai status bagaimana sih yang boleh terbang, itu masing-masing airline atau perusahaan memiliki standar yang kadang-kadang agak berbeda sedikit, namun prinsipnya sama semuanya. Ada beberapa kondisi yang memang harus menjadi perhatian bersama-sama baik dari penumpang, keluarga maupun dari penyedia airline tersendiri. Beberapa kondisi-kondisi yang menjadi perhatian adalah beberapa pasien yang baru habis operasi misalnya. Itu ada ketentuannya, harus ada sertifikat fit to fly status namanya, habis operasi, habis mengalami tindakan atau mengikuti tindakan di rumah sakit, habis opname dalam jangka waktu yang cukup lama misalnya itu, dan ada beberapa diagnosa yang menjadi perhatian serius dari biasanya dokter klinik dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah beberapa penyakit itu kita kenal adanya di paling banyak itu adalah di jantung misalnya ya, jantung dan kehamilan ya. Untuk jantung, kalau misalnya habis serangan jantung, ada beberapa airline yang memperbolehkan itu adalah 1 bulan setelah serangan atau 10 hari setelah serangan dan sudah baik kondisinya. Namun ada beberapa juga yang mengatakan bisa 1 bulan setelah serangan. Nah, baiknya kalau hal itu terjadi memang seharusnya harus berkonsultasi dengan dokter ya, jadi memastikan bahwa kondisi tersebut sudah bisa terbang. Kemudian ada angina ya, angina harus stabil, jadi tidak ada rasa nyeri lagi dalam waktu istirahat, itu lebih dari 10 hari baru boleh terbang. Tapi kalau misalnya istirahat saja sudah masih nyeri dirasakan di dada, biasanya tidak mendapatkan kesempatan untuk terbang ataupun izin untuk terbang. Nah ini perlu diperhatikan ya, angina. Kemudian ada beberapa kasus yang ada menjadi perhatian, bagaimana dengan orang hamil dok ya. Ini ada beberapa airline yang mengatakan tidak memperbolehkan hamil yang sudah berumur 36 minggu, hamil yang tunggal ya, bukan kembar, itu sudah tidak boleh terbang lagi. 28 minggu ke atas pun sudah harus dengan surat keterangan fit to fly status. Jadi ada 32 minggu, itu kalau bayinya lebih dari 1 dalam perut kandungan ibu, atau 36 minggu untuk bayi-bayi yang tunggal, kehamilan tunggal misalnya, itu sudah menjadi perhatian khusus dari perusahaan komersial flight biasanya. Nah dok, ini saya potong dulu dok. Nah, tadi seperti yang dokter bilang untuk contohkanlah kasus jantung dok. Kalau dari kasus jantung sendiri
itu nanti bisa dibedakan dok ya, artinya ini bisa naik dengan pesawat komersial dan ini harus pesawat charter gitu dok. Itu ada beda kondisi atau gimana, atau pilihan pasien sendiri, saya mau charter kah atau saya naik komersial? Oke, prinsipnya kalau charter itu berarti memang didedikasikan untuk orang-orang yang mau mendapatkan pelayanan cepat, Pak, biasanya cepat ya, kecepatan transfer. Kemudian dia mau pelayanan dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa terbang dengan komersial flight misalnya. Pasien di ICU gitu dok. Ya, misalnya mau pasien dengan kondisi masih di ICU atau pasien-pasien dengan baru serangan jantung, cuma harus pindah rumah sakit misalnya. Harus mendapatkan pelayanan yang lebih advance, misalnya pasang ring jantung atau melakukan bypass operasi. Nah, untuk itu diperlukan memang beberapa hal Pak ya. Jadi diperlukan pemeriksaan awal dari dokter-dokter yang berkompeten di bidangnya untuk melihat fungsi-fungsi faal atau fungsi fungsional dari jantung tersebut apakah masih bisa mentoleransi ketinggian, mentoleransi minimnya oksigen, mentoleransi katakanlah guncangan dari pesawat ataupun katakanlah selama transfer, dan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi selama perjalanan termasuk kondisi paling buruk kematian. Makanya biasanya air ambulan dalam hal ini biasanya memang menyediakan tim khusus dari bed to bed gitu ya. Nah, untuk kasus jantung yang komersial biasanya kita akan menanyakan pada pasien apakah saat terbang itu memang memiliki kelainan jantung sebelumnya. Kalau iya, kelainan seperti apa kita akan tanyakan. Untuk yang mendapat serangan jantung di bawah dari 10 hari, kita akan sarankan untuk periksa kasus jantung dulu untuk memastikan apakah fungsi jantungnya bisa mentoleransi ketinggian, bisa mentoleransi perjalanan sejauh fatigue ya, artinya kelelahan. Kemudian apakah bisa mentoleransi oksigen yang tipis. Nah, biasanya dokter-dokter penerbangan dalam hal ini atau tourism, katakanlah dokter tourism, misalnya medical tourism, sudah paham mereka. Mereka akan menguji atau melakukan ujian beberapa tubuh pasien, berupa EKG kah, stres test kah, atau ehokardiografi kah, untuk melihat fungsi-fungsi dari fungsi jantung secara keseluruhan. Kalau memang dokternya melihat itu tidak mungkin bisa mentoleransi ketinggian, tidak bisa mentoleransi tipisnya oksigen, mereka biasanya akan diberikan penundaan atau disarankan terbang dengan kondisi khusus, terbang dengan oksigen ataupun dengan staf yang ada di sampingnya. Jadi namanya komersial with medical escort. Nah, biasanya apakah dia membawa oksigen tambahan atau sebagainya, itu tergantung dari hasil pemeriksaan yang terjadi. Begitu Pak Yan. Ketinggian pesawat dan kebutuhan pasien untuk menunjang hidupnya. Ada toleransi dengan tipisnya oksigen, toleransi dengan getaran bunyi, getaran yang sangat tinggi dari mesin pesawat, guncangan, dan risiko-risiko yang lain juga kita harus concern pada. Jadi kelayakan terbangnya itu nanti dengan syarat itu gitu ya? Iya, makanya oksigennya sekian, ketinggian pesawat yang yang tumbangin nanti gitu dok ya. Kemudian ini harus ditemani oleh medical escort ya. Ada beberapa sakit juga yang kita memberikan perhatian khusus, misalnya anemia Pak ya. Anemia di mana diperlukan cek HB sebelumnya untuk memastikan bahwa selama terbang itu fungsi transfer oksigen dalam tubuhnya tepat dan proper. Jadi bisa memang mengoksigenasi semua jaringan tubuhnya. Jangan sampai pasien dengan kondisi anemia apabila diizinkan terbang, mereka akan mengalami katakanlah masalah-masalah selama penerbangan. Makanya ini penting juga melakukan cek lab sebelum penerbangan, ada HB-nya dicek dan yang lain-lain termasuk kondisi lainnya. Nah, makanya kalau sickle cell anemia itu memang kalau pasien-pasien dengan kondisi sickle cell anemia diagnosanya itu kita akan memberikan perhatian khusus apakah kondisi pasien ini mempengaruhi selama terbang berapa lama dan sebagainya, karena itu fungsi transfer oksigennya bisa bermasalah sama pasien. Oke. Jadi dokter benar-benar menganalisa dulu ini kebutuhan pasien seperti apa gitu ya, kondisinya seperti apa, kemudian kebutuhannya nanti dalam penerbangan gitu dok ya. Nah, betul, resikonya dok sekarang dok. Artinya mungkin mereka yang tidak tahu gitu atau pasien yang seperti tadi ya dok ya, masalah jantung gitu, tapi masih bisa beraktivitas sehari-hari, kemudian mau naik pesawat ini dok, itu kan dia juga sebenarnya perlu tahu bahwa orang yang dengan masalah jantung itu berisiko dalam penerbangan gitu dok ya. Iya betul Pak ya. Jadi kalau sama-sama kita ketahui teman-teman mungkin sudah semua pernah
mengetahui bagaimana sih risiko orang terbang. Terbang itu pada commercial flight terutama, itu memang mendukung kondisi yang fit, Pak Yan. Apa saja sih gangguan-gangguan yang sebenarnya terjadi dari ketinggian itu? Pertama, memang ada kurangnya oksigen, kurangnya tekanan parsial, sehingga akhirnya pengaruhi fungsi paru. Tekanan oksigen sudah berkurang atau terganggu, kemudian konsentrasi oksigen juga bisa terganggu. Walaupun dengan komersial ada dengan pesawat bertekanan, betul dengan tekanan, namun demikian bisa saja kondisi-kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi tubuh yang tidak fit. Saya katakan ada yang kondisi pasien anemi atau mengalami katakanlah pneumotorak yang belum terselesaikan, Pak ya. Dia mengalami gangguan pneumotorak namanya, atau operasi mata misalnya, habis operasi mata ada udara yang terperangkap di matanya, tidak ada lubangnya, atau ada infeksi saluran telinga ke mulut misalnya, karena infeksinya itu ada udara yang terperangkap di telinga tengahnya, atau dia habis misalnya tumpat gigi, atau habis terpasang cast atau gips gitu ya, dipasang sirkuler di tubuh, itu akan bisa mengalami kondisi-kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan begitu pesawat itu terbang. Karena apa? Karena ada dalam ilmu penerbangan, semakin tinggi kita terbang, tekanan udara itu semakin rendah. Artinya kalau di bawah kita mengalami tekanan yang 1 atmosfer, satu setara dengan ketinggian laut, permukaan laut, di atas itu bisa minus, kurang dari tekanan permukaan laut, yang mengakibatkan udara yang awalnya tidak bertekanan tinggi, kalau sudah naik dia akan expand atau mengembang. Ini kalau menekan beberapa fungsi vital dalam tubuh, menekan alat-alat saraf, menekan alat-alat pendengaran, dan semua yang ada di tubuh kita itu bisa terjadi perburukan. Bahkan yang paling buruk risikonya kematian, Pak ya. Belum lagi ditambah memang dari hukum Boyle maupun hukum tekanan udara. Pertekanan udara dari paru di luar saat ketinggian kita di darat begini, begitu dia mengalami naik dan menurun tekanan udaranya, transfer oksigen dari luar tubuh di paru, di daerah alveoli juga akan bisa terganggu juga, Pak Yan. Sehingga fungsi paru itu tidak boleh ada gangguan. Fungsi transport darahnya tidak boleh ada gangguan, fungsi paru pun juga tidak ada yang mengganggu. Jadi ini makanya, belum lagi bahwa kita sudah sama-sama tahu bahwa travel dengan pesawat itu melelahkan, Pak Yan. Kenapa melelahkan? Di samping jalan di terminalnya jauh, ketinggian dan kurangnya oksigen mengakibatkan kelelahan. Padahal kita duduk aja. Padahal duduk saja. Tapi semua teman-teman mungkin sudah tahu ya, travel dengan pesawat itu sangat melelahkan, bahkan sangat memberikan rasa lelah yang cukup tinggi ya. Entah karena padahal cuma duduk, menikmati tontonan kadang-kadang di televisi. Tapi kenapa kalau tiba di rumah ataupun tiba di televisi itu kan lelah banget. Di samping karena oksigennya yang berubah tekanannya, tubuh kita ternyata itu memerlukan usaha yang lebih untuk membantu menormalkan fungsi-fungsinya. Demikian juga kalau itu orang sehat, Pak ya. Orang sakit bagaimana? Orang sakit itu ada risiko-risiko juga harus ditanggung. Nah, kalau misalnya dalam pesawat ini dok, pesawat charter, itu tentunya disediakan juga ya, artinya medical team itu juga dengan risiko-risiko medis yang mungkin terjadi juga sudah siap kalau sudah dianalisa sebelumnya kan gitu dok ya, seperti keperluan oksigen dan termasuk obat-obatan. Mungkin nggak dok juga ada tindakan dalam pesawat dok? Sangat mungkin, Pak ya. Jadi beberapa kasus yang kita alami yang berhubungan dengan paru-paru terutama, itu serta-merta kita pernah melakukan tindakan, kita memang membuka jebakan tekanan udara yang terjebak di paru-paru, Pak ya. Kita harus memang lakukan tindakan itu agar paru-parunya lebih leluasa bergerak untuk menemukan apa. Itu satu. Terus yang kedua, yang berhubungan sama penerbangan, berhubungan dengan misalnya tindakan-tindakan ringan, tapi kebanyakan ringan, Pak ya, hanya untuk menghentikan perdarahan, memberikan kelancaran jalan nafas. Ya kita biasanya paling banyak tindakannya adalah mengurangi sumbatan ya dengan saksian atau penyedotan biasanya. Tapi ada beberapa rekan senior juga melakukan intubasi ya, pemasangan pipa pernapasan langsung ke
trachea namanya, itu di pesawat sudah terbiasa kita lakukan. Dan kalau tindakan-tindakan yang berhubungan dengan operasi besar jarang kita lakukan. Makanya kalau misalnya dalam evaluasi awal beberapa case yang kita anggap tidak akan mampu survive selama kita lakukan penerbangan, kita biasanya akan tunda penerbangan sampai pasien itu stabil atau biasanya berhubungan dengan operasi, kita tunggu memang sudah dioperasi. Jadi misalnya untuk pasien dengan stroke misalnya katakanlah masih ada perdarahan hebat di sana, kita akan tunggu mereka melakukan evakuasi clotnya di otak, kemudian ada yang dibuka biar tidak ada perubahan tekanan yang signifikan antara di bawah dan di atas. Tapi itu pun dengan hati-hati dan tentu kondisinya juga kondisi paru diperhitungkan, kondisi sirkulasi diperhitungkan, metabolisme yang lain juga diperhitungkan, sehingga penerbangannya tadi risiko-risiko yang paling jelek bisa kita hindari, Pak Yan. Memang betul ada tim terlatih. Biasanya kita dokter dan perawat terlatih ya, artinya misalnya ICU tim gitu ya, kita berangkatkan dengan spesialis di sana, dengan intensivis, dengan sudah expert di bidangnya. Namun biasanya kalau persiapan kita di charter air itu, kita harus berpikir bahwa pasien itu akan mengalami kondisi-kondisi yang paling buruk, kita harus persiapkan semuanya. Ya kita bawa alat-alat, kita bawa obat-obatan, dan orang yang melakukannya itu juga harus proper ya. Dan tindakan yang pernah saya alami itu, saya pernah buka case di atas Pak Yan ya. Jadi pasiennya baru fraktur, baru patah dan terpasang circular case di bawah. Jadi sampai di atas karena belum 12 jam, belum 6 jam diterbangkan, kita harus buka case-nya, buka gift-nya agar tidak terjadi pembekaan di atas, nanti terjadi kematian jaringan sampai di atas karena penjepitan dari jaringan. Pernah kita lakukan selama penerbangan juga. Ini juga jarak dan lama penerbangan pasti juga jadi diperhitungkan. Konsentrasi dong ya, diperhitungkan ya. Di samping jarak dan penerbangan, kita juga harus memperhitungkan kebutuhan dasar manusia, Pak ya. Jadi pasien itu kan kadang-kala berapa jam dia harus butuh minum, berapa jam dia harus butuh ke belakang atau katakan buang air besar, kemudian istirahatnya akan di mana, atau kalau bisa dilakukan pergantian pesawat, kita harus memikirkan berapa lama kita sampai, misalnya penerbangan 9 jam tapi ada transit misalnya di Singapura. Atau transit katakanlah di Bangkok, kita harus memikirkan di mana transitnya, bagaimana makan pasien, bagaimana kebutuhan minumnya, kru kita bagaimana, termasuk kru kita medis dan kru pesawat yang kita akan pakai. Jadi kita harus perhitungkan itu di luar dari kondisi-kondisi yang lain, Pak. Oke dok, ternyata memang ini dok ya, harus sebelum pasien itu berangkat mesti banyak diperiksa dulu gitu ya sama dokter ya. Iya, makanya saya katakan persiapannya sangat penting di sini. Mengapa bukan kita tidak mau bekerja gegabah, sehingga kita harus memperhitungkan diri, kita harus siap, pasien siap, keluarga siap, kru pesawat juga siap, termasuk juga kondisi-kondisi di luar dari itu semua juga kita pikirkan, kondisi alam misalnya. Apakah di tempat tujuan sudah aman, sudah tidak ada gangguan dan sebagainya, harus kita pikirkan secara politik dan secara kayak sekarang wabah misalnya. Jadi dari tujuan juga kita harus pikirkan apakah tujuan bisa menerima dengan kondisi-kondisi tersebut misalnya. Apalagi sekarang dok ya, kondisi pandemi ini kelayakan terbang pasien juga akan ada tambahan-tambahan dok ya, pemeriksaan dok ya. Iya betul. Jadi itu tambahan pemeriksaan juga untuk mengamankan diri kita, dan juga adalah request atau requirement kebutuhan dari rumah sakit yang akan kita tuju. Mereka juga tidak mau gabah menerima semua pasien. Mereka juga harus melindungi diri dari masuknya wabah-wabah, penyakit-penyakit ke negaranya dia, sehingga pengecualian sekarang adalah untuk pasien-pasien dengan tidak lolos tes swab maupun rapid test, itu masih terjadi sampai sekarang, sehingga untuk charter pesawat kita harus concern sama kasus COVID-19 ini. Kalau kondisi pandemi ini sudah pasti itu dok ya, artinya sangat detail, sangat ketat gitu, artinya tidak semua pasien bisa diterbangkan karena yang menjadi tempat tujuan dok ya, rumah sakit, daerahnya termasuk ya, negaranya gitu kan, perlu informasi atau perlu data yang lebih detail. Untuk itu saya juga titip pesan di sini untuk tim Pak Yan dan juga teman-teman yang ada di rumah.
Jadi kalau memang memerlukan bantuan dari transfer dari tim 221, saya harapkan mereka berkonsultasi secara mendalam terlebih dahulu, baik secara medis maupun secara administratif, agar proses berjalan dengan lancar, sehingga nanti keinginan maupun harapan dari keluarga pasien maupun pasien dapat kita penuhi. Karena memang untuk komersial flight maupun charter flight ini cukup membutuhkan waktu dalam persiapannya. Karena tidak perlu kita singgung di sini bahwa gegabah itu adalah awal dari kegagalan. Jadi kami tidak mau memperjuangkan sebuah kegagalan dari usaha-usaha kami yang kami harapkan mencapai kesempurnaan. Walaupun tidak sempurna 100%, kita bisa meminimalisir semua risiko-risiko yang kita hadapi, baik di darat maupun di udara selama transportasi. Baik dok, ini memang kalau kita dengar tadi sangat berisiko dalam penerbangan, penting sekali dok ya. Itu mesti benar-benar diketahui dulu kondisi pasiennya seperti apa, kemudian risiko-risiko nanti di pesawat seperti apa, dan juga termasuk di tempat tujuan dok ya. Dikoordinasikan dulu dengan rumah sakit penerimanya gitu, tidak sembarangan dok ya. Apalagi di kondisi pandemi gini. Terima kasih, Ben. Ini terima kasih dok informasinya. Terima kasih. Dan nanti kita sambung lagi dok. Sebenarnya banyak dok masih pertanyaan yang perlu kita dapatkan kita bahas. Nah teman-teman, kali ini saya cukupkan dulu update-nya, tetapi selanjutnya kita akan buat lagi. Sampai ketemu ya. Tetap Tutuan Assist, we exist, we assist.